kan? Iya, ini apa ini? Air. Coba kamu lihat ini, dia punya kecepatan alir? Iya, punya kecepatan alir. Kalau ibu lakukan ini? Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Nabi Lubis. Saya ingin bertanya, kenapa ketika kerannya ditutup sebagian airnya jadi lebih kencang? Maka saat luas penampang lipat kecil, kecepatan fluida semakin besar. Oke? Nah, untuk menemukan itu, kamu Ibu pandu dengan lembaran kerja. Jadi kerja berdasarkan ini. Buatlah. Iya, tahu lagi tekanan di sana, kecepatan di sana, ambil lagi datanya gitu. Luasnya berapa? Luasnya nih 0,9 luas nih. Catat. Ibu mintanya berapa di sana? 2 ya. Nah tuh, terus penampangnya kan kecepatan airnya kan cepat, nampak besar. Hasil perkalian kecepatan aliran fluida dengan luas penampang pipa adalah konstan karena hasil kali kecepatan aliran air dengan luas penampangnya sama ketika dibulatkan. Yudi, saya akan bertanya kepada kelompok kalian. Kenapa hasilnya itu harus dibulatkan? Dan jika tidak dibulatkan, apakah hasilnya tetap konstan? Pada saat perkalian kecepatan aliran fluida dengan luas penampang, jika dibulatkan maka hasilnya lebih bisa kita tepatkan. Nama saya Olivia, saya ingin menambahkan jawaban dari penyaji. Kenapa dibulatkan? Karena hasil antara luas penampang dengan kecepatan alir fluida harus sama dengan keladiran aliran atau dB, makanya dibulatkan. Dalam pipa yang kecil, airnya lebih tinggi daripada pipa yang besar. Karena di dalam pipa yang besar, luas penampangnya lebih besar, sehingga tekanan airnya lebih kecil. Dia sudah jadi cuman ini ya. Pernahkah teman-teman membayangkan pesawat yang begitu besar dapat mengangkut banyak orang, mengangkut barang, dan dapat terbang ke seluruh dunia? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Inilah hukum fisika bekerja, tepatnya hukum Bernoulli. Tersebut dipengaruhi sebuah gaya yang membuatnya bisa terangkat ke udara. Gaya tersebut dinamakan gaya angkat, yang memiliki prinsip kerja berdasarkan prinsip hukum Bernoulli. Bagian belakangnya lebih datar, sementara itu bagian atasnya lebih melengkung daripada bagian bawah, yang mengakibatkan aliran udara bagian atas lebih rapat dan menghasilkan kecepatan udara yang lebih cepat. Jika kecepatan udara di bagian atas pesawat lebih cepat daripada bagian bawah, maka tekanan udara bagian atas akan lebih kecil daripada tekanan udara di bagian bawah pesawat, sehingga tekanan udara bagian bawah pesawat lebih besar. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan timbul gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Gaya sayap pesawat yang di atas lebih melengkung daripada bagian bawah, yang membuat aliran kecepatan yang di atas lebih cepat aliran udara, sehingga tekanan yang di bawah lebih besar, yang membuat sayap pesawat terangkat jika terkena angin. Sebelum itu kita miringkan dengan sudut tertentu agar dia bisa terangkat. Kenapa pada sayap pesawat dirancang ada sayap yang lebih datar dan juga ada sayap melengkung? Kenapa? Bagaimana jika bagian belakangnya datar dan bagian atasnya datar? Apakah akan tetap ada gaya angkat pesawat?
Baiklah teman-teman, di sini kami sudah mengisi minyak pada apa perbedaan prinsip kerja venturimeter yang menggunakan manometer dan yang tanpa menggunakan manometer? Jelaskan di mana letak hukum Bernoulli pada alat yang kalian buat. Maka tekanan air yang keluar akan lebih kencang dan energi kinetiknya akan lebih besar. Sesuai dengan luas penampang yang ada pada tower mandi tersebut. Dan jika kerannya diperkecil, maka tekanan airnya akan kecil pula. Baiklah, saat airnya keluar, jangkauan airnya pada lubang yang di dasar, jangkauan airnya sejauh 19 cm. Lamanya nggak usah keseluruhan. Ini sedihan. Tidak. Cara kerjanya adalah mekanisme kerja pesawat. Mesin mengklik pada pesawat. Mesin untuk membuat pesawat bergerak maju ke depan dengan kecepatan tinggi. Dengan begitu, udara akan mengalir dengan cepat melalui sayap pesawat. Udara yang mengalir ini akan membentuk gaya dorong yang jauh lebih besar dari gaya papan. Kunci utama pesawat bisa terbang terletak pada sayap pesawat. Permukaan atas pesawat melengkung dan lurus pada bagian belakang sayap. Hal tersebut menyebabkan udara mengalir lebih cepat dan tekanan udara di sayap menurun. Hal ini menyebabkan pesawat lebih mudah naik ke atas. Masa tunggal melucu. 1, 2, 3. Diskusi seperti ini lebih menyenangkan, lebih mengasihkan daripada cuma memahami materi, dan dengan dipraktekkan langsung kita juga langsung memahami ternyata begini ini yang benarnya, walaupun salah nanti kita juga dapat melihat yang benarnya seperti apa kalau sudah dijelaskan. Dengan cara belajar kita saat ini mungkin menurut saya itu lebih masuk ke otak atau bisa lebih mengerti karena dengan menggunakan alat peraga dan kami juga menjelaskannya itu menjadi lebih tantangan untuk kami agar lebih bisa mengerti dan memahami materi. Saya rasakan pada saat ini cukup senang karena belajar dengan cara praktek begini saya lebih memahami konsep.